Mahasiswa ingin menghasilkan uang, bekerja sebagai model foto paruh waktu. Kecantikan dan tubuhnya yang menarik membuat bos studio secara tidak sadar memiliki niat buruk. Jangan hanya mengambil gambar biasa, ambil gambar yang berkualitas. Fotografer segera mengerti. Ketika dia melakukan tutorial, dia juga menjadi lebih berani. Foto normal aslinya seketika berubah menjadi foto kamar tidur. Gadis itu awalnya tidak mau, tetapi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, dia hanya bisa menahan kebencian di hatinya untuk mengoordinasikan gerakan. Nama gadis itu adalah Jin A. Keluarganya hanya tahu bahwa pekerjaan paruh waktunya sangat sibuk. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan, tentu saja Jin A juga tidak menyebutkannya. Setelah menyelesaikan pemotretan, Jin A pergi ke restoran mewah. Orang yang datang untuk penunjukan itu adalah Profesor Byung Gyu. Setelah makan, mereka berdua kembali ke tempat Jin A. Begitu mereka memasuki rumah, Profesor Byung Gyu mengunci pintu. Jin A mengikutinya. Hubungan antara mereka berdua jelas bukan hanya hubungan guru-murid. Dua orang yang bersemangat melakukannya bersama masih tidak tahu itu. Suara yang mereka buat benar-benar terdengar oleh seorang pria. Dia adalah Jong Hon, dia tinggal di sebelah Jin A. Dia adalah polisi introvert biasa yang pendiam. Dan di malam hari dia mengintip. Dahulu kala, Jong Hon memikirkan berbagai cara untuk memasang penyadap dan kamera pencuri di setiap sudut rumah Jin A. Setiap hari sepulang kerja, dia menantikan untuk pulang, hanya untuk mempelajari setiap gerakan Jin A. Seseorang yang hidup sendiri seperti dia, setiap panggilan telepon yang dia dengar, bahkan suara air yang mengalir di pagi hari ketika dia bangun dari menggosok gigi dan mencuci muka, Jong Hon dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat yang sama dia mengklasifikasikan dan menyimpan dokumen-dokumen ini. Tapi Jong Hon tidak percaya, malam itu, dia akan menjadi saksi pembunuhan dari mengintipnya. Malam itu, setelah bunyi pintu ditutup yang nyaring, Jong Hon melihat seorang pria masuk ke rumah Jin A. Dia mengutuk cinta Jin A untuknya dan dengan paksa mendorongnya ke kamar tidur. Ketika suaranya semakin keras, suara perjuangan Jin A berangsur-angsur menjadi lebih lemah. Jong Hon sangat hancur, ketakutannya yang besar membuatnya mulai batuk. Pada akhirnya, dia melihat pria ini panik dan kabur dari rumah Jin A. Jong Hon segera berpikir untuk menelepon polisi, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak menekan panggilan. Bagaimanapun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Setelah lama tersiksa, Jong Hon memilih untuk menyerah. Namun pada akhirnya kematian Jin A diketahui oleh orang lain. Polisi dengan cepat datang ke sini untuk menyelidiki detail kasusnya. Sebagai tetangga korban, tentu saja Jong Hon akan dimintai keterangan. Dia mencoba tenang dan berkata, dia tidak mendengar apa-apa malam itu. Begitu dia memasuki rumah, Jong Hon panik dan mengumpulkan kaset-kaset itu. Di dinding rumahnya ada gambar lekuk tubuh Jin A yang seksi. Sekarang orang ini sudah mati, Jong Hon sangat berhati-hati untuk menyimpan foto-foto ini. Lalu dia memasukkannya ke dalam kotak di langit-langit. Pada siang hari di tempat kerja, Jong Hon mencoba memanfaatkan posisinya untuk mencari orang-orang yang kemungkinan besar adalah pembunuhnya, tetapi masih belum ada titik terang. Tetapi penjaga yang antusias dengan cepat memberikan petunjuk penting. Sebuah ponsel milik Profesor Byung Gyu. Menghadapi penyelidikan pertanyaan Kapten Tim, Byung Gyu dengan tegas mengatakan, pada hari itu dia selalu di rumah, sama sekali tidak terkait dengan kejadian ini. Tidak peduli apa yang dikatakan Kapten. Byung Gyu masih memiliki sikap yang tenang. Setelah Kapten meninggalkan ruang interogasi, Byung Gyu melakukan panggilan telepon. Melalui konten panggilan, mereka dapat menyarankan bahwa kematian Jin A relevan dengan orang di ujung telepon. Pacar pria ini dibunuh belum lama ini. Dia merobek selotip di pintu pacarnya. Dia memegang sebotol anggur dan duduk di tempat tidur tempat Jin A biasa tidur. Dia memikirkannya dalam kegelapan. Setelah itu, dia menarik talinya, berniat untuk bunuh diri. Tapi keinginannya yang kuat untuk hidup membuatnya mulai berjuang tanpa henti. Setelah bola lampu jatuh, bunuh diri juga gagal. Setelah dia tenang, dia dengan cepat menemukan ada sesuatu yang salah. Mengapa ada penerima suara di bola lampu? Hyun-soo membawa perangkat yang rusak ke toko khusus untuk mencari tahu. Ini adalah perangkat penyadapan, dan jarak untuk menerima suara sangat kecil, hanya dalam jarak 5 meter. Hyun-soo langsung sadar kalau Jin A sudah lama diintip oleh tetangganya. Dia membawa temannya yang memecahkan kunci. Hyun-soo kemudian menyelinap ke rumah Jong Hon di sebelah. Begitu dia masuk, dia melihat kaset yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga foto Jin A di dinding yang membuat Hyun-soo sangat marah.
Teman itu berspekulasi, mungkin ada rahasia di antara mereka berdua. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah mengintip ke setiap lokasi? Hyun-soo melakukan panggilan telepon di bilik telepon umum. Dari apa yang dia katakan, kita bisa menebaknya. Ada semacam transaksi di antara mereka berdua yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Di malam hari, Jong-hon pulang kerja, dan segera menemukan bahwa rumahnya sangat berantakan. Hatinya menjadi kaget, jelas perilaku mengintipnya ketahuan. Dia dengan cepat mencapai langit-langit toilet. Untungnya, tumpukan materi video itu masih utuh. Jong-hon yakin si pembunuh telah menemukan rahasianya. Dia mengeluarkan pistol buatan sendiri, mungkin ini satu-satunya yang bisa memberinya rasa aman. Hari-hari yang tampaknya normal masih berlanjut. Jong-hon masih tenggelam dalam rasa sakit karena kehilangan sang dewi. Untuk menghancurkan bukti sepenuhnya, Jong-hon memutuskan untuk mengambil risiko menyelinap ke kamar Jin-ah. Dia membawa alat yang diperlukan dan senjata pertahanan diri. Jong-hon mulai mengeluarkan semua perangkat mata-mata di rumah Jin-ah. Pada saat inilah seorang pria juga mendorong pintu masuk. Itu adalah Myung-rok. Pada saat keempat mata bertemu, mereka merasa malu. Setengah jam yang lalu, Myung-rok juga mengetahui bahwa Jin-ah dibunuh. Ini membuatnya sangat kesal. Bagaimanapun, jumlah hutang 500.000 rentenir yang Jin-ah berutang padanya masih belum dibayar. Selain itu, foto-foto yang dia ambil juga dijual dengan harga yang bagus. Kehilangan pohon uang seperti dia agak disayangkan. Meskipun Myung-rok adalah paman biologis Jin-ah, dia memiliki kepribadian rakus yang menyedihkan. Dia tidak pernah memperlakukan Jin-ah sebagai keluarganya. Pada saat kebingungan, pelacur di sebelahnya tidak tahu bagaimana mengamati. Dia hendak membebaskan Myung-rok, tetapi ditolak olehnya. Gadis itu terlihat seperti pelacur, dia menyentuh kaki terlebih dahulu. Akibatnya, dia tidak profesional, menyebabkan Myung-rok menderita tanpa tempat untuk curhat. Setelah memukulinya, dia memasukkannya ke bagasi mobil. Myung-rok pergi ke rumah Jin-ah untuk melihat apakah ada barang berharga yang tersisa. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Jong-hon, Myung-rok buru-buru menjelaskan bahwa dia adalah paman Jin-ah, datang untuk mengambil beberapa barang. Berbeda dengan ketenangan Myung-rok, Jong-hon yang panik hanya bisa memegang pisau untuk membuat dirinya lebih berani. Myung-rok buru-buru membantu Jong-hon tenang, dan ketika dia tidak hati-hati, dia menjatuhkannya. Bagaimana bisa Jong-hon mengalahkan Myung-rok? Setelah beberapa saat bertarung, dia ditendang ke tanah. Myung-rok bahkan mencabut kukunya. Di bawah interogasinya, Jong-hon hanya bisa mengakui bahwa dia mengintip. Myung-rok mengambil kaset dan rekaman yang berhubungan dengan Jin-ah. Myung-rok dalam suasana hati yang baik dan tidak lupa melepaskan gadis di bagasi. Hyun-soo pergi ke rumah Jong-hon lagi. Dia menemukan bahwa Jong-hon yang sial dipukuli sampai wajahnya bengkak. Juga mengetahui bahwa Myung-rok diseret ke dalam kasus Jin-ah. Setelah mengetahui bahwa semua dokumen diambil oleh Myung-rok, dia mengira pembunuhnya adalah Myung-rok, jadi dia mengambil pisau untuk menemukannya. Tapi hanya menerima pertarungan yang membuatnya memar. Anak perempuan harus menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Orang seksi seperti Jin-ah tidak hanya diam-diam diintip orang. Saat bercinta dengan orang lain, mereka membuat keributan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mendengar suaranya membuat orang heboh dan memanfaatkannya. Sebagai seorang pengusaha, Myung-rok tiba-tiba berpikir, penggunaan suara ini untuk mencocokkan foto seksi Jin-ah. Dia berencana membuatnya menjadi film mini, yang pada akhirnya akan menghasilkan uang. Profesor Byeong-kyu adalah tersangka utama saat itu. Dia telah memakai seragam penjara. Karena polisi punya petunjuk kunci. Jin-ah dicekik sampai mati dengan dasi. Dan pemilik dasi itu adalah Byeong-kyu. Byeong-kyu tahu berita ini. Di mata Byeong-kyu tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tapi dia tetap tegas mengatakan bahwa dia bukanlah pembunuh Jin-ah. Penampilannya yang lelah membuat kapten tertawa tak terkendali. Di bawah permintaan Byeong-kyu, polisi memanggil istrinya, Seon-hwa. Menghadapi kebenaran, Byeong-kyu hanya bisa mengakui hubungan tidak sahnya dengan Jin-ah. Pada saat yang sama dia memohon pengampunan istrinya, dia juga berharap dia bisa menyelamatkannya. Tapi ternyata, Seon-hwa tidak setuju, dia malah minta cerai. Dia tidak peduli dengan permintaan Byeong-kyu dan pergi. Jong-hon berada dalam kegelapan, berpikir lama di kamar yang berantakan. Sang dewi dibunuh, dia terjebak di dalamnya juga. Agar tidak dibunuh oleh pembunuh yang sebenarnya, dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia membawa pistol ke studio fotografi Myung-rok.
Setelah semua orang di sana melihat itu, mereka sangat ketakutan. Myung-rok akan terus menggunakan kata-kata untuk merayunya, tapi Jong-hon tidak jatuh dalam jebakan itu. Dia menembak Hyun-soo yang diikat. Karena Myung-rok ingin memanfaatkan Jin-a untuk keuntungannya sendiri, dia terus meminta maaf kepada Jong-hon. Tapi saat itu, dia menjadi gila. Penjaga keamanan yang akan menyelinap menyerang jatuh dalam genangan darah dalam sekejap. Dalam kepanikan, Jong-hon dengan gugup menembak perut Myung-rok. Jong-hon yakin bahwa Jin-a dibunuh oleh Myung-rok, jadi dia mendekatinya selangkah demi selangkah. Siapa sangka Myung-rok masih berjuang sambil memegang pisau untuk menyelinap menyerang Jong-hon. Dalam sekejap studio dibanjiri darah segar. Pada saat inilah sepatu hak tinggi terdengar. Siapa yang datang? Itu adalah Seon-hwa. Ternyata dia yang berada di belakang menyatukan 4 orang ini. Kemudian diam-diam dimanipulasi dari belakang. Di bawah interogasinya, sejauh ini, pembunuh sebenarnya akhirnya muncul. Dan orang itu adalah pacar Jin-a, Hyun-soo. Saat itu, dia pergi mencari Jin-a dan menemukan bukti perzinahan Jin-a. Kebanggaan seorang pria dalam sekejap menjadi penghinaan. Dia mencekik dan membunuh Jin-a. Orang gila yang melampiaskan amarahnya seperti dia, dengan nyaman meraih dasi di sebelahnya. Akhirnya dia membunuh Jin-a. Kebenaran terungkap, Seon-hwa perlahan berdiri. Dia membersihkan sidik jari di kursi, dan mengatakan dia tidak akan membantu salah satu dari mereka. Jong-hon memiliki kesadaran yang tersisa, bermaksud untuk mengeluarkan senjatanya. Tetapi pada akhirnya dia masih gagal dan menutup matanya dan tewas. Dan Myung-rok tidak menyerah pada harapan hidup dari awal sampai akhir. Tapi Seon-hwa tidak peduli sama sekali, dia mengeluarkan 2 kertas basah lagi, dan membunuhnya. Adapun pembunuh sebenarnya, Seon-hwa memutuskan untuk membiarkannya menghancurkan dirinya sendiri, dan suaminya Byeong-gyu. Tanpa bantuan Seon-hwa, semua orang tidak tahu takdirnya. Dibandingkan dengan pembunuhan, wanita ini tidak tahan dengan kesetiaan. Video ini berasal dari film Korea, An Ethics Lesson. Film ini berkisah tentang 4 pria yang muncul dengan seorang wanita. Mereka semua memiliki kemarahan mereka, tetapi hanya peduli pada diri mereka sendiri. Ketika hard disk saya dicuri, saya marah, saya ingin menemukan hard disk saya lagi. Ketika kita dituduh melakukan pembunuhan, kita marah. Saya tidak membunuh orang, saya tidak ingin kehilangan yang kuat di rumah. Kehilangan uang saya sangat marah, saya ingin 5 juta saya kembali. Kehilangan cinta aku marah, aku ingin membunuhmu. Tapi tidak ada yang pernah memikirkannya, apa yang dipikirkan Jin-a. Masing-masing dari mereka memiliki tujuan yang berbeda. Tapi istri profesor muncul terakhir. Sikap dingin yang dia tunjukkan membuat orang takut. Baiklah, inilah video hari ini. Saya Instant Noodle, sampai jumpa.